Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian sesuai kurtilas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadli Arif Setiawan dengan NIM 7101420097. Yang kedua ada saya sendiri, Rubiah, dengan NIM 7101420061. Dan yang terakhir ada Indra Hawasul Homsi dengan NIM 7101420355. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan P dan an, yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan. Makna tindak lanjut di KBBI adalah langkah selanjutnya atau tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya. Hasil pemanfaatan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilannya yang dilakukan secara terencana dan sistematis, yang dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar. Yang kedua ada remedial dan pengayaan. Pada pembelajaran remedial dan pengayaan ini dilaksanakan untuk kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran remedial diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sementara pengayaan diberikan kepada siswa yang telah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar. Pembelajaran remedial ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang kedua, pemberian bimbingan secara perorangan. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas atau latihan secara khusus, dimulai dengan tugas-tugas atau latihan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, pemanfaatan tutor sebaya, yaitu siswa dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai ketuntasan belajar. Pembelajaran remedial diberikan segera setelah siswa diketahui belum mencapai ketuntasan belajar, berdasarkan hasil ulangan harian, UTS, dan UAS. Selanjutnya, pembelajaran pengayaan ini juga dapat dilakukan dengan melalui yang pertama, belajar kelompok, yaitu sekelompok siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan bersama pada dan atau di luar jam pelajaran. Yang kedua, belajar mandiri, yaitu siswa diberi tugas pengayaan untuk dikerjakan sendiri atau secara individual. Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan beberapa konten pada tema tertentu, sehingga siswa dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil penilaian. Yang pertama, nilai remedial yang diperoleh diolah menjadi nilai akhir. Yang kedua, nilai akhir setelah remedial untuk aspek pengetahuan dihitung dengan mengganti nilai indikator yang belum tuntas dengan nilai indikator hasil remedial, yang selanjutnya diolah berdasarkan rata nilai seluruh atau KD. Yang ketiga, nilai akhir setelah remedial untuk aspek keterampilan diambil dari nilai optimal KD. Yang keempat, penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan tidak sama dengan kegiatan pembelajaran biasa, tetapi cukup dengan bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambah atau lebih dari peserta didik yang normal. Berikutnya ada raport. Raport penilaian oleh guru digunakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan bahan penyusunan laporan hasil belajar atau rapor siswa. Hasil penilaian oleh guru meliputi pencapaian siswa pada ranah sikap atau sikap spiritual dan sikap sosial,
pengetahuan dan keterampilan. Nilai sikap dalam raport berikut dideskripsi dalam rumusan kalimat singkat yang bersifat memotivasi, sedangkan nilai pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk bilangan bulat skala 0 sampai 100, predikat dan deskripsi singkat. Bab yang ketiga ada kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Yang selanjutnya disambung oleh rekan saya. Baik, 4. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah ketuntasan belajar. Karena ketuntasan belajar yang dimaksud pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam konteks kurun waktu belajar 1 tahun. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil atau genap, nilai mata pelajaran dihitung dari rata nilai semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Sebagai contoh, nilai mata pelajaran bahasa Inggris siswa X pada semester ganjil kelas 8 adalah 56, yang dimana KKM-nya adalah 60. Nilai siswa tersebut pada mata pelajaran yang sama pada semester genap di kelas yang sama adalah 70. Rata nilai siswa tersebut adalah 56 ditambah 70 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 63. Dengan KKM 60, siswa X tersebut dinyatakan tuntas pada mata pelajaran bahasa Inggris. 5. Ketuntasan belajar sekurang-kurangnya 60. Satuan pendidikan dapat menetapkan ketuntasan belajar lebih dari 60 sesuai dengan memperhatikan kemampuan awal siswa, kerumitan kompetensi, dan keadaan sumber daya pendidikan di satuan pendidikan tersebut. 6. Seorang siswa naik kelas atau tidak didasarkan pada hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan sekolah, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lain yang berlaku di sekolah tersebut. Kesimpulan, salah satu parameter utama keberhasilan implementasi kurikulum adalah tercapainya efektivitas pembelajaran, yaitu dengan dicapainya tujuan pembelajaran oleh peserta didik secara optimal sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, diperlukan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik. Pemanfaatan dan tidak lanjut hasil penilaian dapat dilakukan dengan cara remedial dan pengayaan, kemudian dilanjutkan dengan penentuan rapor untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Diharapkan para pendidik dapat melaksanakan penilaiannya dan menyusun laporan pencapaian kompetensi peserta didik meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada akhirnya, semua peserta didik dapat menguasai kompetensi secara bermakna, luas, dan mendalam serta menerapkan pada berbagai konteks kehidupan. Pada akhirnya, upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkeadilan akan dapat tercapai. Mungkin itu materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.